di tengah-tengah kemajuan dan pertumbuhan yang pesat, kabar baik datang dari kota Kediri loh, tempat saya tinggal, yakni tentang rencana pembangunan bandara baru di wilayah tersebut. Rencana ini menjadi buah kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat yang memiliki visi untuk mengangkat potensi ekonomi dan pariwisata kota yang kaya secara ini. Menarik bukan? Dengan semangat kemajuan dan perubahan positif, Bandara Internasional Doha Kediri telah melakukan soft opening pada tanggal 12 Desember kemarin, di mana pesawat mendarat dengan mulus di landasan pacu yang baru saja diresmikan. Dengan fasilitas modern dan infrastruktur yang canggih, bandara ini diharapkan akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di wilayah ini. Mari simak lebih lanjut perkembangan yang dimiliki oleh bandara baru Kediri ini. Sebenarnya apa sih alasan dibalik pembangunan bandara baru ini? Alasan utama dibalik pembangunan bandara baru ini terletak pada meningkatnya kebutuhan akan konektivitas udara di kawasan tersebut. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri, serta semakin banyaknya wisatawan yang tertarik untuk menjelajahi keindahan alam dan kekayaan budaya Kediri tentunya. Diperlukan sarana transportasi udara yang lebih efisien dan modern. Dengan adanya bandara baru, diharapkan akan tercipta konektivitas yang lebih baik antara Kediri dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, bahkan secara internasional. Wah, keren bukan? Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah, mendatangkan investasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Selain itu, bandara baru ini diarahkan untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor pariwisata Kediri. Kota ini kaya akan warisan budaya, seperti situs-situs daerah, situs sejarah, seni tradisional, dan keindahan alam yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Dengan adanya fasilitas transportasi udara yang memadai, wisatawan akan lebih mudah mengakses destinasi menarik di Kediri, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan industri pariwisata dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Selain aspek ekonomi, pembangunan bandara baru juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap konektivitas sosial dan budaya. Interaksi antara masyarakat Kediri dengan pengunjung dari berbagai daerah dan negara diharapkan dapat memperkaya pengalaman dan pemahaman masing-masing pihak, menciptakan suasana keragaman yang positif. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pembangunan bandara baru di Kediri tidak hanya menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan potensi dan keberlanjutan kota yang memegang peranan penting dalam sejarah dan kekayaan budaya di Indonesia. Perkembangan bandara baru di Kediri membawa beragam dampak bagi masyarakat setempat, menciptakan peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan. Namun, di sisi lain, pembangunan ini juga membawa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Peningkatan aktivitas penerbangan dapat mengakibatkan gangguan suara dan polusi udara yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat juga dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Pembangunan bandara Kediri juga membawa dampak buruk yang menghantui alam secara berkelanjutan. Bagaimana tidak, hutan yang subur dan habil alami menjadi korban utama, ditebang untuk memberi jalan pada landasan pacu yang memotong lanskap alamiah. Ekosistem yang telah hidup selama puluhan tahun hancur, meninggalkan jejak ekologis yang sulit pulih. Miris sekali bukan? Bahkan tanah yang subur dan air yang bersih terancam oleh polusi konstruksi dan limbah, merusak lingkungan hidup yang seimbang. Kehidupan liar yang dulu berkembang dengan bebas sekarang harus berjuang demi dalam habitat yang terfragmentasi dan terganggu. Keberlanjutan lingkungan terabaikan demi ambisi pembangunan. Selain itu, kebisingan pesawat yang terus-menerus merobek kedamaian alam,
menggantikan suara-suara alam yang dahulu merdu akan melodi. Udara yang dulu bersih kini dihadapkan pada ancaman polusi udara, menciptakan tantangan baru bagi kesehatan masyarakat dan ekosistem sekitar. Pembangunan Bandara Kediri menjadi cermin bahwa kemajuan tidak selalu berjalan seiring dengan keberlanjutan. Dalam ketegasan membangun infrastruktur, seringkali alam menjadi korban yang luput dari perhitungan. Dengan hati yang berat, kita dihadapkan pada pertanyaan, sejauh mana kita bersedia mengorbankan alam demi kepentingan pembangunan yang sementara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi dampak negatif tersebut dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, studi dampak lingkungan atau biasa disingkat dengan SDL. Langkah ini dapat membantu mengidentifikasi potensi dampak negatif dan memberikan dasar bagi perencanaan mitigasi. Selanjutnya, pemilihan lokasi yang tepat. Pemilihan ini mempertimbangkan dampak minimal pada ekosistem alami dan lingkungan sekitar. Upaya ini dapat melibatkan pemilihan area yang sudah terdegradasi atau minim dampak ekologis. Yang ketiga, pemulihan lahan dan penghijauan. Melibatkan program pemulihan lahan dan penghijauan untuk mengganti area yang terganggu selama konstruksi. Penanaman kembali vegetasi asli dapat membantu memperbaiki ekosistem yang terdampak. Yang keempat, manajemen limbah konstruksi. Menerapkan praktik-praktik pengelolaan limbah konstruksi yang ramah lingkungan, daur ulang dan pengelolaan limbah harus menjadi prioritas untuk mengurangi dampak pada lingkungan sekitar. Yang kelima, konservasi energi dan air. Memasang ekologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan seperti sistem konsumsi, penghemat energi dan manajemen air yang efisien. Hal ini dapat membantu mengurangi konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Yang keenam, transportasi publik dan aksesibilitas. Mendorong penggunaan transportasi publik dan pengembangan aksesibilitas yang berkelanjutan ke bandara seperti jalur sepeda, mengurangi tekanan pada lingkungan sekitar. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Melibatkan masyarakat setempat dalam program edukasi dan kesadaran lingkungan untuk memastikan bahwa mereka memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan kontribusi dalam upaya pelestarian tersebut. Yang kedelapan, kolaborasi dengan pihak terkait. Melibatkan pihak terkait termasuk pemerintah daerah, LSM lingkungan, dan komunitas setempat dalam proses perencanaan dan pemantauan dampak lingkungan. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, pembangunan bandara baru di Kediri dapat menjadi contoh positif bagi pembangunan berkelanjutan yang menghormati dan melindungi lingkungan sekitar. Baik, terima kasih telah mendengarkan paparan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, terima kasih.